Sebelum saudara menaikkan tarif, perbaiki dulu pelayanan. Kalau pelayanan makin baik, makin berkualitas, air tidak lagi macet-macet, tidak lagi coklat-coklat, maka masyarakat akan puas. Kalau masyarakat puas, kalau kasih naik, kalau cuma 10-20%, saya kira mereka tidak akan keberatan. Sepanjang pelayanan itu diberikan. Kalau pelayanan belum ada baru kita menaikkan, maka masyarakat akan ngomel. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Iqbal Naim dalam program Lebih Dekat. Dan kali ini kita bakal lebih dekat mengenal lebih jauh terkait dengan salah satu pembangunan oleh pemerintah Kota Gorontalo, yaitu SPAM. Nah, ini yang merupakan satu pertanyaan adalah kapan rampungnya gitu ya. Jadi sudah hadir bersama saya kali ini Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Ataha SE MekDev. Nah Pak, seperti pertanyaan saya di awal, kapan rampungnya ini Pak? Masalah SPAM ini. Terima kasih Bung Iqbal. Ini saya kira satu topik yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan, kita bicarakan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan air bersih atau air minum, ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan setiap kota diberikan kewenangan untuk mengelola air ini untuk menjadi kebutuhan. Makanya pemerintah daerah harus menyediakan air minum bagi masyarakatnya. Makanya disebut dengan SPAM, Sistem Penyediaan Air Minum. Karena ini adalah merupakan sumber kehidupan, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, maka harus dikelola dengan baik. Dia dari sisi kuantitas mencukupi bagi penduduk yang ada, dan dari sisi kualitas bisa dikonsumsi juga itu air. Jadi dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas harus menjadi tugas kita. Nah, sistem penyediaan air minum ini dilakukan dengan cara mengeksploitasi seluruh potensi air yang ada di wilayah kita, yang kemudian kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga, bagi masyarakat. Tahu kita bahwa yang kita minum ini air dari kuala atau air dari sungai yang mengalir di sungai, yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dia sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu untuk mandi, cuci, kakus, dan lain sebagainya. Tapi untuk Kota Gorontalo ini sampai sekarang belum ada air yang dari keran bisa kita minum. Ada, tapi di tempat-tempat tertentu sudah ada sistem itu yang kita buat. Tapi belum untuk seluruh warga masyarakat. Makanya kita masih, walaupun namanya PAM, Perusahaan Air Minum, tetapi masih disebut PAB, Perusahaan Air Bersih. Jadi bersih dalam arti bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk cuci, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Betul, Pak. Kalau untuk minum, ya kita harus melalui proses masak dan lain sebagainya kan. Jadi SPAM ini kita bangun, sebenarnya sudah ada SPAM ini sejak dulu dibangun dalam rangka untuk mengolah air sehingga menjadi air yang layak konsumsi oleh masyarakat. Tetapi belum mencukupi dari sisi kuantitas. Nah, makanya pada tahun 2022 saya membangun dan meningkatkan SPAM pada berbagai sektor kawasan, yaitu sekarang ini ada 4 SPAM yang dimiliki oleh pemerintah Kota Gorontalo yang besar-besar ya, yaitu SPAM Tanggilingo. Dia terletak di Kabupaten Bone Bolango tapi milik kota. Kemudian SPAM Dumberaya di Botu, Kelurahan Botu. Kemudian SPAM di Sipatana di Bulutada Barat. Kemudian SPAM Dungingi yang ada di Huangobotu. Dari 4 SPAM ini, dulu ya kita baru punya satu, namanya SPAM Tanggilingo. Dengan kapasitas hanya 228 liter per detik. Jadi kapasitas. Sementara masyarakat yang dilayani ini kan penduduknya 200 lebih. Jadi tidak cukup. Dari perhitungan kami, jika untuk melayani kebutuhan masyarakat yang jumlahnya 200.000 lebih itu, paling minimal kalau terlayani di atas 85% warga masyarakat, harus kita punya kapasitas air bersih dengan jumlah 550 liter per detik. Sementara baru 228 liter per detik kan tidak mencukupi. Setengah pun tidak bisa. Maka karena itu saya menambah
jumlah pembangunan spam. Pada saat itu tambah 75 liter per detik di Bulotada Barat pada tahun 2017. Tetapi belum cukup juga karena baru 278. Karena dari 2020 hampir 300 karena kita paksakan itu jadi 75 liter per detik yang di Bulota. Nah, oleh karena itu pada tahun 2022 saya menambah kapasitas yang ada di Tanggilingo, kemudian juga membangun spam baru di Dungingi, kemudian spam baru juga di Kelurahan Botu. Dengan total sekarang menjadi kapasitas 550 liter per detik. Sehingga dia bisa mampu melayani seluruh wilayah kota Gorontalo dan paling kurang atau paling sedikit dia bisa melayani 85% dari seluruh penduduk kota. Sebab belum 100% orang di wilayah kota ini menggunakan air PDAM. Kenapa? Karena ada yang masih membor-bor tanah, ambil air dengan cara bor. Ada juga yang masih menggali sumur gali. Ada juga yang memanfaatkan sumber lain. Misalnya dari gunung, itu ada orang ambil air dari gunung juga. Kalau di Leato sana itu, di gunung mereka alirkan air dari sana. Bersih sekali airnya. Tanpa diolah pun jadi ini, bersih itu. Masih ada sehingga tidak 100% orang menggunakan PDAM. Tetapi dengan jumlah kapasitas 25 sampai 550 liter per detik yang saat ini sementara kami bangun dari 3 lokasi yang ada. Kalau Bulotada sudah sejak 2017 selesai. Di Dungingi 1 kapasitas 50 liter per detik. Kemudian di Tanggilingo kita tingkatkan menambah 150 liter per detik. Kemudian di Dumboraya kita tingkatkan 100 liter per detik. Sehingga dia menambah 250 liter per detik sehingga menjadi 550 liter per detik semua. Nah, yang sudah selesai Tanggilingo. Kemudian juga sudah selesai di Dumboraya dengan kapasitas 120 liter per detik. Yang sementara dan sudah selesai kira-kira di atas 92% di Dungingi yang karena keterlambatan itu karena masalah lahan, masalah peralatan yang harus datangkan dari luar. Itu Tanggilingo itu terkatung-katung karena persoalan lahan yang ditutup oleh, pada saat pekerjaan ditutup oleh masyarakat karena mereka mengaku bahwa tanahnya. Nah itu Pak, yang menarik dengan hal, mohon maaf saya potong sebelumnya, terkait dengan yang di pembangunan spam yang ada di Dungingi dan beberapa tempat yang lain, merupakan faktor yang menunda itu. Betul. Hal yang menunda itu mungkin dari kontraktor atau vendor atau bagaimana Pak? Atau dari masyarakat sendiri gitu? Jadi sebenarnya semua. Di kontraktornya, di masyarakat sekitarnya, dan di sistem yang mereka laksanakan juga. Misalnya di Dumboraya itu sedikit terlambat, itu terkait dengan masalah pembebasan lahan karena kami harus menyeberangkan pipa ke seberang lautan, seberang sungai yang panjangnya kira-kira hampir 100 meter. Itu harus bebaskan lahan kiri kanan. Sebelah sini sungai dan seberang sungai kita harus bebaskan untuk membangun sistem yang tiang dan lain sebagainya untuk menyeberangkan, kita buat jembatan untuk tempat pipa untuk diseberangkan dalam rangka menyalurkan air. Tapi alhamdulillah sebelum selesai dia punya masa kontrak berakhir, sudah selesai, kami selesaikan, bebaskan lahannya, kemudian dibangun dan sudah selesai 100% untuk di Dumboraya. Hal yang serupa juga kami temui di Tanggilingo sana. Nah, di Tanggilingo juga itu lebih gila lagi karena masalahnya ditutup oleh pemilik yang merasa bahwa memiliki tanah itu. Padahal tanah itu adalah bagian daripada sungai, dia terbentuk karena sedimentasi sungai. Karena sungai menyempit sehingga tanah itu menjadi diklaim oleh masyarakat yang ada di situ sebagai tanahnya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari lembaga yang punya wewenang dalam hal BPN itu sudah selesai, saya selesaikan. Walaupun kami memberikan ganti rugi karena dia juga ada tanaman di situ yang harus diganti, tanaman pisang, sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Kita ganti itu. Nah di Dungingi juga seperti itu. Di Dungingi ini terkait dengan masalah peralatan yang memang datangnya agak terlambat, tapi
semua itu sudah bisa dapat diselesaikan dan saya pastikan di akhir Juli 2023 ini sudah selesai. Bahkan yang di ini sudah beroperasi di Tanggilingo dan di ini juga mau uji coba untuk operasi di Dumbo dan di Dunging ini bisa beroperasi insya Allah Agustus atau September. Betul Pak, insya Allah itu bakal Bisa selesai, iya. Karena ini gitu. adalah kebutuhan masyarakat. Karena sistem penyediaan air minum ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Makanya saya meningkatkan jumlah volume air yang diolah karena kita harus menyediakan dalam jumlah yang cukup dari sisi kuantitas sehingga masyarakat bisa menikmati. Tidak ada lagi masyarakat yang gali-gali sumur, bor-bor tanah dan menampung air dari berbagai sumber. Dia harus menggunakan air pump. Yang kedua dari sisi kualitas. Sisi kualitas ini disinilah terletak kemampuan daripada pengelola itu bisa mengolah air itu dengan baik. Nah, untuk mengolah air dengan baik itu tergantung dari peralatan dan bahan yang digunakan oleh para pengelola, para teknisi-teknisi yang mengelola air itu. Jadi kalau peralatannya yang canggih, yang berkualitas baik, pasti akan menghasilkan air yang berkualitas, air bersih. Demikian juga kalau dikelola oleh orang-orang yang punya keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni tentang pengolahan air. Betul. Dan juga bahan-bahan yang dipakai sehingga masyarakat bisa memperoleh air dengan kualitas yang terjamin. Betul ya. Gitu. Jadi melihat dampak dari pembangunan beberapa spam ini Pak, Ya. banyak juga keluhan yang masuk, kebanyakan para masyarakat yang berada di perumahan itu sering mengeluh airnya mati. Oh iya betul. Nah itu bagaimana spam dapat mengcover semuanya atau bagaimana Pak? Jadi begini, memang beberapa bulan terakhir ini karena adanya pembangunan spam ini, maka air itu mengalami pasang surut. Ada ya karena memang pertama kapasitasnya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Yang kedua juga karena ada kebijakan buka tutup karena sementara pekerjaan. Tetapi kalau semua sudah selesai, yang kita perkirakan akhir Juli ini atau awal Agustus sudah bisa beroperasi semua, insya Allah kita bisa menjamin bahwa kekurangan air ataupun air yang keruh, karena juga ada keluhan masyarakat, wah ini air keluar, air ini atau PC, air ini atau coklat. Nah, ini. Jadi yang selalu muncul di masyarakat. Tapi itu saya kira saya sudah sampaikan kepada teman-teman di PDAM. Ini tantangan dan challenge bagi saudara bahwa untuk memperbaiki itu kita harus menerima berbagai koreksi dari masyarakat, kritikan, masukan, koreksi dari masyarakat itu penting untuk memperbaiki kinerja kita. Tugas kita bagaimana menghasilkan air yang cukup dan berkualitas yang mampu digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga betul-betul PDAM ini bisa mampu memberikan kontribusi penting terhadap kehidupan karena air merupakan kebutuhan dasar. Makanya PDAM ini saya lakukan juga perubahan. Dari sisi keorganisasian saya buat perda baru. Jadi yang tadinya namanya PDAM, Perusahaan Daerah Minum, sudah ditingkatkan menjadi Perumda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Perumda Air Minum namanya Muara Tirta. Muara Tirta. Jadi Perumda MT gitulah. Iya, jadi betul ya, Muara Pak. Tirta namanya masih kebetulan aja sama dengan Kebetulannya singkatan MT. nama saya. Iya, MT juga. Kan namanya Muara Tirta. Itu nggak ada legasi atau lain-lain hal, Pak? Tetap ada nama Tirta air di situ. Kenapa Muara? Karena daerah Kota Gorontalo ini adalah muara. Kita ini diapit oleh 4 sungai. 2 sungai besar dan 2 sungai sedang. Dan 7 sungai kecil. Sungai besar yang besar itu apa? Bolango sama Bone. Nah, sungai sedang itu apa? Sungai Tamalate dan Sungai Serdadu. Dan yang kecil-kecil itu ya namanya sungai, ada Sungai Kampung Bugis, Sungai Tenda, sungai macam-macam. Sungai Siendeng, Sungai Donggala, sungai. Jadi itu, dan dia bermuara semua di Kota Gorontalo, di pelabuhan. Maka Kota Gorontalo disebut muara.
karena mengolah air maka Tirta. Jadi Muara Tirta, nama PDAM Kota Gorontalo atau Perumda Kota, gitu. Bukan. Cuma kebetulan aja namanya Bukan singkatannya Martin sama. Taha, Pak ya? Sama, alhamdulillah. Saya bersyukur juga. Muara, kok bisa sama ya? Nah ini Pak, mungkin jadi pertanyaan banyak orang di sana. Mungkin terakhir aja Pak, kira-kira berapa anggaran yang digunakan atau pengeluaran anggaran dalam pembangunan SPAM ini Pak? Jadi ada 4 SPAM yang saya bangun ini. Kebetulan dana ini adalah dana pemulihan ekonomi nasional yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui PT SMI. Saya waktu itu dapat 294 miliar, 240 miliar, tapi yang lain itu diperuntukkan untuk infrastruktur jalan, perbaikan drainase, dan pembangunan semua fasilitas yang ada di Gorontalo. Khusus untuk air minum ini kurang lebih ada 90 miliar di 4 SPAM ini. Yang kita buat agar dari sisi kuantitas airnya volumenya meningkat dan dari sisi kualitas menjadi lebih baik sehingga masyarakat mudah untuk bisa mendapatkan air dan bisa menggunakan air dengan kualitas yang terjamin. Dan ingat, sudah beberapa tahun ini saya belum pernah melakukan perubahan tarif air. Padahal biaya pengolahan kan makin tinggi. Kalau biaya pengolahan makin tinggi, Perumda Muara Tirta ini kan perusahaan yang tugasnya bukan hanya memberikan pelayanan tanpa ada balas jasa. Dia juga mencari keuntungan agar perusahaan ini bisa survive kan? Betul. Kalau perusahaan bisa maju, bisa survive, bisa membiayai dan bisa melakukan tugasnya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dia juga harus mencari keuntungan dong. Nah, tapi dia sudah berapa tahun belum menaikkan tarif. Walaupun dalam rencana kita akan menaikkan itu kalau sudah selesai semua. Tetapi saya bilang, sebelum saudara menaikkan tarif, perbaiki dulu pelayanan. Betul. Kalau pelayanan makin baik, makin berkualitas, air tidak lagi macet-macet, tidak lagi coklat-coklat, maka masyarakat akan puas. Kalau masyarakat puas, kalau kasih naik, kalau cuma 10-20%, saya kira mereka tidak akan keberatan. Sepanjang pelayanan itu diberikan. Kalau pelayanan belum ada baru kita menaikkan, maka masyarakat akan ngomel. Iya, betul ya. Gitu. Jadi semoga kenaikan ini ke depan ya, Iya. nggak terlalu Perbaiki muluk-muluk ya, dulu. nggak terlalu tinggi-tinggi Jadi, Pak ya. ya mudah-mudahan tidak terlalu tinggi, disesuaikan dengan ini. Perbaiki dulu pelayanan, kualitas air dijamin, air tidak mati-mati, tidak coklat-coklat, dan tidak ada kerusakan. Iya. Nah, memang yang dihadapi oleh PDAM sekarang ini tingkat kebocoran. Kebocoran ini ada 2. Kebocoran karena pipa-pipa rusak, alhamdulillah juga kita ganti seluruhnya. Dan kebocoran karena ada yang tidak membayar, menunggak lah. Semoga nggak mudah-mudahan lagi, semoga ke depan nggak ada yang menunggak tidak lagi yang, dan juga ya harganya nggak terlalu tinggi lah untuk naiknya ya Pak ya. Karena saya bilang, Gitu ya. kuncinya di pelayanan. Makanya saya bilang sama teman-teman di PDAM, kuncinya di pelayanan. Kalau mengurangi jumlah masyarakat yang menunggak dan mau menaikkan tarif, perbaiki kinerja. Kinerja melalui apa? Pelayanan. Betul. Kalau pelayanan baik, air bagus mengalir. Jangan air pagi ada, siang tidak ada, malam baru ada bilang tampung air karena besok. Itu masyarakat paling ini itu. Artinya ketika kita mau mandi dibutuhkan air, pasti akan ada air mengalir. Itu yang paling penting. Jangan nanti bagaimana? Nyanda nonton, nyanda dengar radio kemarin. Kenapa? Suruh tampung air. Siapa kurang mau dengar radio ini air. Kita tidak mau air, jangan tergantung di RRI dong. Makanya saya artinya marah-marah sama orang PDAM kan. Mereka tidak dengar RRI Pak, ada pengumuman. Bukan itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Bukan pengumuman. Kualitas air dan air. Betul sekali. Jadi istilahnya hari-hari dengar RRI ada air pemadaman air, hari-hari kita tidak mandi mau tampung air. Seperti itu. Semoga kualitasnya tentunya akan lebih baik lagi. Kita mengharapkan SPAM ini bakal berfungsi lebih baik lagi dan juga masyarakat tentunya akan merasakan dampak yang luar biasa dari SPAM ini. Tidak ada lagi air yang BPC, tidak ada lagi air yang coklat dan lain-lain. Tapi saya senang karena apa? PDAM Kota Gorontalo adalah satu-satunya PDAM di Provinsi Gorontalo yang dinyatakan oleh Perpamsi
PDAM paling sehat. Nah, gitu. Jadi yang paling sehat. Dari sisi manajemen, tata kelola keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Betul sekali, luar biasa sekali sudah apa yang dilaksanakan oleh Enggak, pemerintah enggak, kota. enggak pernah Pak, ya? dengar PDAM Kota Gorontalo ada ini, ada ini. Enggak ada. Belum ada. Belum ada ya. Bukan enggak ada, belum ada ya, saya. Sorry. Semoga ke depan nggak ada lah Pak ya. Oh, iya, Semoga iya. ke depan Belum nggak ada ada. lah. Pak. Oke, semoga ke Betul, depan betul. nggak ada. Jago Iqbal. Semoga ke depan nggak ada lagi ya. Ya, terima kasih. Bakal nggak ada insya Allah kita harapkan Insya ke Allah. depan. Insya Allah ke depan. Apalagi sudah ada Iya, Forum iya. Damuara Saya Tirta salah. yang tadi Pak ya. Iya, Forum Damuara Tirta tadi semoga ini dapat membantu kita semua terkhusus masyarakat Kota Gorontalo, Amin, terkhusus di amin. masyarakat Provinsi Gorontalo gitu Pak. Jadi ini kita sudah masuk di segmen paling terakhir Siap. Pak. Ya, Saya Iqbal Naim dan juga Bapak Wali Mantap. Kota Gorontalo pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dalam program Lebih Dekat Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Terima kasih.